Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nona kena cerastan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Gimana? Oh, pada kesempatan pagi hari ini mari kita mulai terlebih dahulu membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ya, jadi karena tuntutan media itu kan ngerekam ya pengajian. Nah, kemarin itu ternyata ada beberapa rekaman yang tidak ada, termasuk ini hikmah yang pertama ini. Makanya saya hafal betul ya. Jadi hikmah ini hikmah pertama dari hikam. Pertemuan selanjutnya nanti entah ke hikmah yang keberapa. Yang penting hikam ini bisa dibaca ini ya dari manapun. Yang penting kita tahu makalah sebelumnya itu bicara tentang apa. Itu aja supaya bisa nyambung. Tapi bisa dipilih dibaca dari manapun sebetulnya. Ya. Min alamatil i'timad nuqsanur raja'i dan wujudis salam. Jadi di situ dijelaskan min itu litab'id. Litab'id itu sebagian dari kata ba'dun gitu. Ba'du ba'idu tab'id ya. Jadi sebagian. Terjemahannya min alamatil i'timad, sebagian atau di antara tanda dari pada kalian itu bergantung pada amal. Alamatil i'timadi 'alal amal. Al-i'timad itu bergantung, bersandar, terlalu mengandalkan. Min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Berkurangnya pengharapan ketika terjadinya zalal, kesalahan. Salah satu tanda kamu itu terlalu bergantung pada amalmu adalah kamu pesimis ketika apa yang kamu capai tidak terwujud. Barangkali kamu pernah merasakan di salah satu kondisi dalam hidupmu, kamu setelah berbuat dosa ya, berbuat dosa. Kita kan semua makhluk ini, manusia ini tidak terlepas dari dosa ya. Jadi ketika kamu berbuat dosa itu, kamu pas diajak berdoa setelah berbuat dosa, kamu bilang, apakah dengan doaku ini Allah akan mengampuniku gitu ya. Jadi seakan-akan kamu itu menisbatkan amal baikmu itu untuk bisa memasukkan dirimu ke dalam surga Allah. Dengan amal baikmu itu kamu berhak untuk masuk surga. Nah, yang dikatakan di hikam di sini, kamu kalau salah satu tandanya mengapa kamu itu bergantung pada amalmu, ya terlalu bergantung kepada amalmu. Nanti lihatlah ketika kamu gagal itu, apakah kamu akan menyesalinya. Jadi pesannya hikam di sini, dilihat orang itu dia terlalu mengandalkan amalnya atau tidak itu ketika dia gagal mencapai sesuatu gitu. Jadi min alamatil i'timad usul raja itu jalan. Nah,
Apakah kita tidak boleh dengan demikian mengandalkan amal? Tapi jangan sampai berhenti di situ ya. Tidak hanya amal semata kita bisa menjadi masuk surga, tetapi amal plus rahmat dari Allah. Kan bukan berarti kita tidak beramal baik ya. Dia tetap beramal baik. Dalam rangka untuk apa? Mendapat rahmat Allah. Di hadis itu ya, di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari itu ada hadis begini. La yadkhula ahadukum al-jannata amaluhu. Jadi la yadkhula ahadukum al-jannata amaluhu. La yadkhula ahadukum al-jannata amaluhu. Gimana maksudnya? Tidak akan memasukkan surga ya salah satu di antara kalian ahadukum al-jannata, ke surga, apa? Amalmu. Ya, coba kita perhatikannya. Biasanya hadis ini disalahpahami dengan kalau kita amal kita tidak bisa memasukkan surga, ya lantas buat apa kita beramal? Nah, jadi Rasulullah tidak berkata begini, la yadkhula ahadukumul jannata bi'amalihi. Tidak berkata begitu. Sebab ketika dikatakan bi'amalihi itu akan bertentangan dengan ayat Quran udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah surga dengan apa-apa yang kalian perbuat. Nah, bagaimana memposisikannya ini ya? Memposisikan kedua hal ini yang seakan bertentangan. Nah, jadi orang itu ya bisa masuk surga karena apa? Karena amal plus rahmat dari Allah. Kalau amal saja itu tidak bisa. Jadi Allah itu ya, ini keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah itu begini. Jadi Allah itu tidak wajib memasukkan seseorang yang soleh, yang ahli ibadah ke dalam surga. Sebaliknya, tidak wajib pula memasukkan orang ahli maksiat ke dalam neraka. Ya. Bukan begini ya. Misalnya orang itu ahli ibadah, kemudian dia mewajibkan Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Antara surga dan neraka itu adalah hak prerogatif dari Allah. Jadi yang menentukan Allah. Maka sahabat itu berkata begini, wala anta ya Rasulullah. Apakah engkau juga ya Rasulullah? Wala ana illa anta ghammadaniyallahu birahmah. Jadi kecuali Allah meliputiku dengan rahmatnya. Nah, itu ya. Nah, saya menyebutkan di situ ar-raja itu apa? Ta'ammulul khair, musahabatul amal. Ada dua ya. Ta'ammulul khair, ta'ammul itu angan-angan atau ya dia punya angan-angan cita-cita kebaikan dan musahabatul amal, tetapi disertai dengan amal perbuatan. Ada roja, ada tamanni ya. Kalau roja itu dia cita-cita plus aksi perbuatan, tetapi kalau hanya sekedar angan-angan itu namanya tamanni. Nah, itu bedanya di situ roja. Misalnya kamu ar-roja punya cita-cita menjadi penghafal Al-Quran 30 juz ya. Tetapi kamu tidak menghafalkan, ya sama saja, itu namanya tamanni. Kamu punya cita-cita lulus dari kuliah tepat waktu ya, tetapi kamu nggak punya aksi untuk mewujudkan cita-citamu itu namanya tamanni. Ya, ada yang ini melewati batas dari waktunya. Dan
itu harus musahabatul amalnya harus dikuatkan lagi ya. Jadi tidak hanya sekedar bercita-cita, tetapi juga harus aksi. Nah, jadi bahkan Rasulullah berkata begini, illa anta hammadaniyallahu birahmah, kecuali dengan rahmat Allah. Lalu amal kita itu sebetulnya untuk apa tuh? Dalam rangka untuk merayu atau mendapatkan rahmat Allah. Ya, kalau kamu misalnya ya menyukai seseorang gitu ya, menyukai perempuan gitu saja lah. Kamu cinta gitu, tapi cintamu itu tanpa aksi, kan sama saja ya. Kamu hanya bilang cinta, tetapi cintamu itu tidak diwujudkan dalam bentuk aksi. Maka aksi itu adalah amal yang dilakukan. Nah, kita sholat, kemudian kita zakat, kita sedekah, itu sebetulnya dalam rangka untuk apa? Untuk mendapatkan ridha Allah atau rahmat Allah. Bukan kok nanti kalau ketika Allah sudah ridha, rahmat, kita dapat bonus surga. Itulah. Ya, nanti akan muncul begini, apakah kita nggak boleh beramal tapi mengharap surga Allah? Gimana itu pertanyaannya? Jadi gini ya, ada kelas-kelasnya ya. Manusia itu ada tingkatan-tingkatannya. Nah itu kalau kita kan masih kelasnya orang yang apa namanya, kelas yang berdagang ya. Kita beramal, amal sedikit tapi bisa menghasilkan reward yang banyak. Itu kan tujuan kita ya. Pengen amal satu tapi bisa dilipat-lipat gandakan. Nah, itu salah satu bentuk rahmat Allah begitu ya. Kita satu amalnya tapi itu dilipat gandakan. Ini termasuk ini ya, keistimewaannya umat Kanjeng Nabi yang tidak dimiliki oleh umat-umat lain. Kita itu kalau secara kuantitas umur ya, usia itu kalah dengan umat-umat terdahulu yang usianya itu panjang-panjang. Ya. Coba kita bandingkan saja usia orang yang 100 tahun misalnya dengan usia orang yang 50 tahun ya. Kalau beramal itu pasti kalau secara kuantitas banyaknya itu banyak yang 100 tahun. Tetapi Allah memberikan keistimewaan kepada umat Kanjeng Nabi untuk melipat gandakan itu. Jadi satu amal itu bisa dilipatkan beberapa kali. Maka secara kualitas kita tidak kalah dengan umat-umat terdahulu. Tapi secara kuantitas boleh kalah ya gitu. Nah, jadi untuk menjawab bagaimana tadi kalau misalnya ada pertanyaan itu ya. Pertanyaan, boleh enggak kita itu beramal tetapi mengharapkan surga dari Allah? Boleh ya? Itu ada tingkatan ikhlas yang paling rendah. Kita enggak, surga itu kan sebentuk ini ya, sebentuk apa namanya, iming-iming. Iming-iming itu apa bahasa Indonesianya? Tahu tapi ya, diiming-imingi kita itu. Ya diiming-imingi dengan surga. Dimotivasi dengan surga itu supaya kita mau beramal. Seperti kamu kalau hanya melakukan sesuatu saja tanpa ada reward, ada penghargaan, itu kan kamu males. Tetapi kalau kamu dikasih penghargaan, misalnya barang siapa yang kamarnya paling bersih nanti akan mendapat penghargaan, itu kan akan semakin sregep ya, semakin sregep untuk membersihkan, semakin giat untuk membersihkan kamar. Nah itu sama dengan ketika kamu beramal itu, barang siapa nanti ketika kamu beramal akan mendapatkan surga. Nah itu sebentuk untuk kita dimotivasi dengan itu. Tetapi jangan apa namanya, jangan sampai di situ, teruslah dilatih supaya bisa amal itu memang hanya untuk Allah. Nah kamu kalau menyembahkan atau mempersembahkan amalmu bukan kepada Allah tetapi kepada orang lain, itu secara tidak sadar kamu telah berbuat syirik. Sering kan kita melakukan itu ya, ada namanya riya gitu. Riya
kalau setiap amalan kita itu ingin dilihat orang. Kemarin Mas Rosan tanya, kalau pas lagi sholat jadi imam, makroknya yang dibaca panjang. Tapi kalau pas sholat sendiri, jangankan baca makrok ya, Fatihah aja udah langsung ruku. Kan enggak apa-apa. Baca yang wajib kan baca, yang rukunnya itu kan baca Fatihah. Untuk baca surat pendeknya itu kan enggak. Nah itu sebentuk ini ya, sebentuk kita enggak tahu. Ria itu diibaratkan seperti ini loh, satu ekor semut yang warna hitam di kegelapan malam, jalan di kegelapan malam, kan tidak terlihat. Semut kecil, warnanya hitam, pekat di tengah kegelapan malam. Digambarkan seperti itu ria itu. Nah, kita saja sebagai pelakunya itu tidak tahu bahwa sedang melakukan satu amal yang itu dinilai ria. Apalagi kita bisa menilai orang lain dengan mengatasnamakan bahwa orang itu telah melakukan ria. Nah, sementara diri kita ini yang paling dekat dengan kita, tidak tahu kondisi diri kita sendiri, tidak tahu. Lalu bagaimana kita bisa menilai orang lain telah melakukan ria? Nah itu coba diangan-angan ya. Kita kan biasanya gampang sekali menilai orang itu dia telah ria. Kan saya sering lihat di YouTube itu kan, di media sosial yang ini loh, bagi-bagi uang itu gitu, yang menyamar-nyamar gitu. Kayak YouTube-nya Mbak Imong, terus YouTube-nya siapa lagi gitu yang suka bagi-bagi uang. Mantap. Ya itu. Terus pas di komentarnya kan kadang muncul gini ya, komentar kok amal kok diperlihatkan gitu, kok amal kok di syuting lewat media sosial. Amal perbuatan itu hubunganmu antara kamu dengan Allah gitu ya. Banyak yang komentar-komentar yang sok Islam itu loh, yang sok suci itu loh. Padahal dia tidak pernah amal, tidak pernah sedekah, malah suka komentari, nyinyirin orang ya. Nah justru coba perhatikan efek dari adanya Baim itu kan banyak yang meniru itu. Para pengusaha, para orang-orang yang punya uang itu. Efek yang dihasilkan itu lebih besar daripada hanya sekedar dinilai, takut dinilai riya ya. Maka tugas kita sebetulnya bukan kok pada apakah amalanku ini mengandung riya atau tidak ya. Tetapi itu belakangan lah. Yang penting kamu amal dulu gitu aja. Yang penting kamu sedekah dulu. Yang dibutuhkan orang lain darimu itu adalah hasil sedekahmu itu, bukan kok kamu nggak peduli kamu ikhlas atau enggak. Mereka yang diharapkan kan itu kan uangmu itu urusan kamu sendirilah, ikhlas atau tidak. Yang penting orang lain itu menganggap bahwa saya sudah bisa menyambung hidup dengan apa yang kamu beri, uang gitu. Kok setiap orang dituntut bisa melakukan keikhlasan dari setiap amalnya, itu kan sulit. Orang jadi takut untuk melakukan amal lagi. Kemudian sholat misalnya, nggak mau sholat, alasannya apa? Nggak bisa khusyuk. Nah itu kan orang bodoh itu. Ya justru kamu itu sholat belajar untuk khusyuk. Bagaimana kamu bisa khusyuk sementara kamu nggak sholat? Soal ya, biasanya kan ada orang itu, saya tidak sholat sunnah dulu lah, tidak bisa khusyuk gitu ya. Ya awal-awal dipaksa tidak apa-apa, dipaksa takut karena ada kamal atau ada ustadz atau apa, ya tidak apa-apa, dipaksa dulu. Nanti dari keterpaksaan itu akan terbiasa, gitu ya. Nah, amal itu di situ ya. Harokatul jism au alqol. Jadi geraknya satu jisim, anggota tubuh atau hati. Nah, ada 3 jenis amal itu di Ibnu Ajibah ya. Wal a'malu 'inda ahlil fan ala thalathati aqsam. Amalus syariah, amalul thariqah, dan amalul haqiqah. Amalus syariah itu untuk apa? Li islahil jawarih, untuk membersihkan atau membenahi
jawarih, anggota tubuh yang sifatnya zahir, ya amalus syariah itu untuk membenahi anggota tubuh. Kemudian amalut thorika li islahil qulub, untuk membenahi hati. Yang terakhir amalul haqiqah li islahil arwah, untuk membenarkan atau memperbaiki roh. Itu amal, kategori amal menurut Ibnu Ajibah ya. Kan ada syarahnya ini kan, hikam. Salah satu pensyarahnya itu, penjelasnya itu menjelaskan bahwa amal itu terbagi menjadi 3 itu ya. Nah, kembali ke ini ya, ke apa namanya? Kok yang jadi pertanyaan begini. Ini kan makalah pertama ya. Jadi Ibnu Athaillah tiba-tiba belum apa-apa itu sudah menyebutkan min alamatil i'timad nuqsanur raja inda wujudi salam. Kok enggak pakai misalnya dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian sholawat serta salam begitu kan? Biasanya kan standarnya seorang ulama kan itu ya. Ketika di dalam kitabnya itu kan biasanya ada muqaddimahnya. Muqaddimahnya itu biasanya yaitu puji, kemudian sholawat. Tapi tiba-tiba beliau ini di makalah pertama itu langsung min alamatil i'timad ini. Ini termasuk namanya min fuyudatil al-ilahiyah. Jadi apa ya fuyudut itu? Termasuk ini ada rahasianya gitu ya. Bahwa ini menandakan bahwa apa yang diucapkan oleh Ibnu Athaillah itu tidak semata-mata dari aspek pengetahuan, tidak semata-mata dari benaknya, tetapi itu murni adalah limpahan dari Allah. Ini karakter dari sufistik ya, karakter dari seorang yang bergelut dengan tasawuf. Jadi ada cerita itu begini. Salah satu sufi itu ditanya bagaimana cara beliau itu menafsirkan Al-Qur'an. Ya, itu beliau itu menafsirkannya secara tidak sadar. Jadi tiba-tiba saja beliau tenggelam gitu, serasa tenggelam dalam lautan, kemudian dari lisannya itu keluar kalam-kalam hikmah. Sering terjadi seperti itu ya. Makanya ini ya kuncinya begini, tidak setiap sufi itu dia paham tentang teori-teori sufi, teori-teori tasawuf, dan tidak setiap orang yang paham teori-teori tasawuf itu seorang sufi ya. Contoh sederhananya dosen-dosen misalnya di kampus itu ya, di kampus itu kan mengajar tentang misalnya teori tasawuf bagaimana, tapi belum tentu dia seorang sufi ya. Nah sebaliknya pula, seorang sufi itu tidak mesti dia paham tentang teori-teori. Karena apa? Tasawuf itu adalah murni laku amal ya, perbuatan ya. Nah lalu siapa yang menteorikan? Itu orang lain, belajar dari orang yang melihat, nah baru kemudian menuliskan gitu, menteorikan gitu. Itu bukan itu ya tidak semua begitu. Tidak semua orang itu dia paham teori tentang tasawuf lalu disebut sufi. Nah kalau standarnya adalah orang yang paham teori tasawuf ya sudah sejak lama saya jadi sufi ya. Karena memang bukan itu parameternya, bukan itu parameternya. Jadi itu ya, amal itu ada 3 itu tadi. Nah di syarat al-i'timad 'ala Allah Ta'ala na'tul arifin al-muwahhidin. Jadi itu adalah sifat dari orang-orang arif billah. Mana Ustaz Arif? Arifun ya. Orang yang arif billah, al-muwahhidun yang mentauhidkan hanya Allah semata ya. Al-muwahhid. Al-muwahhidun. Wal i'timadu 'ala ghairihi wasful jahilin al-ghafilin. Dan sementara orang yang
yang dia berpegangan terhadap amalnya itu seperti sifatnya orang al-jahilin wal ghafilin. Jadi orang yang lalai. Nah, yang dijadikan gangan itu misalnya al-hatta ulumahum wa a'malahum wa ahwalahum. Termasuk orang yang berpegangan pada ilmunya, itu juga termasuk yang disebut di sini. Dia terlalu mengandalkan keilmuannya. Kan misalnya dijanjikan bahwa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang punya ilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah ya. Nah, dari situ misalnya dia dengan PD-nya ya, misalnya menganggap dengan dia punya ilmu lantas berhak untuk bisa masuk surga. Nah, ini juga diwanti-wanti oleh hikam. Jangan semata-mata kamu karena mempunyai ilmu lantas kamu bisa masuk surga. Nah, itu ya. Jadi pernah saya ceritakan kalau tidak salah, ada 3 orang itu mau masuk surga. Orang ahli ilmu, ulama ya. Kemudian orang kaya. Masih ingat nggak itu ceritanya gimana? Satunya itu satu orang ahli ilmu, satunya orang kaya, Mati syahid. orang mati syahid ya. Oh iya. Itu mau masuk surga gini ceritanya. Dicegat oleh malaikat. Kemudian di salah satu, yang pertama orang mati syahid, dia mau masuk surga duluan, mendahului 2 orang tadi. Terus dicegat, apa alasanmu? Kamu kok mau masuk surga duluan, mendahului 2 orang itu tadi? Karena Rasulullah itu menyebutkan keutamaan orang yang mati syahid. Itu sangat utama sekali. Nah, dia mau masuk surga, tapi kemudian ditarik oleh orang yang orang kaya. Orang kaya itu juga orang yang punya harta dan dia dermawan, itu juga disebutkan keutamaannya oleh Rasulullah ya. Nah, dia mau masuk surga, ternyata sama si orang ahli ilmu tadi itu ditarik dua-duanya. Lah kamu itu mau tahu informasi itu dari siapa kalau bukan dari orang tahu orang ahli ilmu atau ulama ya. Nah, kan yang menyampaikan pesan itu kan dari ulama. Nah, terus ya udah dipersilakan masuk yang ulama itu tadi sama malaikatnya. Tapi dia tidak mau masuk. Kenapa coba alasannya? Dia bisa pinter ahli ilmu itu karena disekolahkan sama orang kaya tadi. Terus akhirnya gimana coba? Siapa dulu yang masuk surga itu? Saya tidak tahu ceritanya, tulisannya gimana itu. Entah itu bergandengan masuk surganya, tidak tahu. Jadi siapa di antara 3 ini? Apakah orang ahli ilmu atau orang yang mati syahid atau orang yang satunya tadi yang orang kaya gitu ya, yang bisa masuk surga lebih dahulu? Kalau saya kira-kira gimana? Apakah orang ahli ilmu? Saya nggak tahu ya. Siapa yang lebih dulu bisa masuk surga itu? Sebab begini, kalau hanya orang yang ahli ilmu saya itu banyak ya. Tapi orang yang ahli ilmu juga ahli amal. Itu yang dicari sekarang ini. Orang saya dengar dari Pak Quraisyab itu orang yang ahli ilmu tetapi tidak mengamalkan apa yang dia ketahui itu akan diazab lebih dahulu dari penyembah berhala. Terus kemudian saya cari kan, ternyata beliau itu mengutip salah satu matan di dalam salah satu matan Zubat. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli luatan, min qabli ubbatil watan. Jadi orang yang alim, fa'alimun bi'ilmihi, orang yang alim punya pengetahuan dengan ilmunya, lam ya'malan, tetapi dia tidak beramal, maka mu'adzabun, dia akan diazab, mu'adzabun min qabli, sebelum
ubadil watan, sebelum penyembah berhala. Padahal penyembah berhala itu kan termasuknya dosa syirik itu kan besar sekali. Nah, itu menggambarkan apa? Bahwa orang yang sudah berilmu, diberi anugerah ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu perlu, amal juga perlu ya. Kalau amal saja tanpa disertai ilmu itu tidak bernilai amalannya. Kamu melakukan sholat tapi tidak tahu ilmu tentang sholat, ya tidak bernilai sholatnya itu. Secara sederhananya begitu. Kamu misalnya seharusnya sholat maghrib itu 3 rakaat, kamu sholatnya 4 rakaat. Karena apa? Tidak tahu ilmunya. Kan tidak bernilai jadinya. Itu ya, wallahu a'lam bishawab. Itu aja. Ada pertanyaan? Itu tadi artinya apa? Yang mana? Oh, min alamatin. Min alamatil i'timad. Min itu sebagian tanda dari alamat. Itu kan udah bahasa Indonesia. Alamat itu tanda, pertanda. Sebagian dari tanda al-i'timad, orang yang bersandar, menyandarkan, bisa menyandarkan pada amalnya, itu adalah nuqsanur roja, berkurangnya harapannya kepada Allah berkurang. Inda wujudil zalal, ketika terjadi kesalahan. Ya, itu makna letternya ya. Kalau makna ininya gampangannya begini. Makna gampangannya itu kalau kamu pas lagi tidak harapannya tidak berhasil melakukan sesuatu, terus kemudian kamu menjadi pesimis, terjadi kesalahan. Itu pertanda kamu terlalu menggantungkan amalmu atau kemampuanmu. Nah itu loh, amal itu bisa diterjemahkan terpertanda orang itu terlalu menggantungkan diri pada kemampuannya. Itu adalah ketika dia pesimis, ketika dia gagal dia akan pesimis. Nuqsanur roja itu bisa diterjemahkan pesimis, berkurang harapannya. Orang udah jadi tidak mau amal lagi misalnya. Karena apa? Ya karena pesimistis tadi. Wallahu a'lam bishawab ya. Itu aja. Tentang riya tadi kan Ustaz itu tadi mencontohkan yang kalau misalnya berjamaah kita itu pakai ayat-ayat yang panjang, terus kalau sendiri kita pakai ayat yang pendek. Tapi kalau menurut saya kok kadang ganjil ya kan? Soalnya kenapa? Pertama, alasan kita baca surat terhadap panjang di sini tuh bukan karena dia tuh. Pertama karena tuntutan biar yang teman-teman lain itu nggak pada telat gitu. Terus kenapa kalau sendiri itu pendek kan? Itu kita lebih nyaman dengan yang pendek kan? Lebih ini ya praktis. Bukan lebih praktis apa ya? Lebih higienis. Ya mungkin orang lain bisa berkata malas, tapi kalau dari saya sendiri ya kan, itu masih nyaman dengan yang pendek-pendek itu kan. Ya bisa diakali dengan jumlahnya yang lebih banyak. Itu termasuk gitu. Kalau nanya termasuk atau enggak ya nanya ke saya berarti enggak saya. Tapi saya kurang setuju dengan statement yang tadi itu. Iya. Makanya kemarin itu pas Mas Rausan tanya ke saya itu saya jawab tidak apa-apa, itu latihan jadi ketika kita itu dalam masa menghafal ya, kan hafalan itu perlu dibunyikan setiap waktu ya, sering-sering dibunyikan, sering-sering dimurojaah. Jadi termasuk cara membunyikannya yaitu ketika sholat. Jadi kita itu dalam masa masih hifdzul Quran, menghafalkan Al-Quran, apalagi dalam lingkup yang satu asrama ini. Jadi itu
boleh-boleh saja, sah-sah saja. Justru itu mendapat manfaat yang lebih, semakin pahalanya semakin banyak. Terus juga kemudian dengan kita membaca makro yang lebih panjang itu menguatkan hafalan kita. Saya dulu itu agak nggak suka dengan teman-teman gitu yang makronya panjang. Tapi setelah saya sadar, dulu saya juga begitu. Dulu pas masih hafal-hafalan, masih awal-awal setelah khatam gitu ya, setelah khatam itu kalau pas teraweh, diundang teraweh gitu, makronya langsung dipilih yang panjang-panjang gitu. Setelah saya sadari semakin kesini tuh ya, semakin perjalanan waktu kesini itu di hati tuh pengen dihargai orang lain. Jadi pengen orang lain tahu bahwa saya itu hafal gitu. Itu ya, tapi setelah ini ya, secara berlalu waktu, perasaan seperti itu akan terkikis dengan sendirinya. Perasaan kamu pengen dihargai, kamu pengen orang itu tahu bahwa kamu hafal, itu akan terkikis dengan sendirinya dengan berjalannya waktu. Ya enggak apa-apa sekarang latihan gitu. Masih ini ya menghafal. Tapi pada saatnya nanti kamu akan mengalami, kamu itu sudah tidak ingin dihargai atau dianggap orang yang hafal Quran. Nanti masih lama perjalanannya itu. Ya, belum hatam aja belum kan? Selesai aja belum kan? Maka selesaikan dulu, enggak apa-apa. Ya, tapi ini Mas, dalam konteks kalau kita masih satu lingkungan di sini enggak apa-apa seperti itu. Tapi kalau udah di luar masyarakat itu diminimalisir gitu ya bacaannya. Sebab ya baik, cuman tempat atau situasi dan kondisinya tidak baik. Di masyarakat itu kan kita nggak tahu kesibukannya bagaimana, kemudian dia sholat itu kadang buru-buru kan nggak tahu juga, ada hajat yang lain yang perlu ditunaikan. Itu sir atau hikmahnya kenapa saya itu nggak, kalau khutbah itu nggak pernah sampai lebih dari 15 atau 10 menit. Soalnya ada waktunya sendiri saya bisa bicara panjang itu. Ketika ceramah, ketika kajian seperti ini kan bisa bicara panjang. Kalau khutbah itu yang penting rukun-rukunnya terpenuhi udah cukup. Nggak perlu kayak orasi demo gitu berapa puluh menit itu. Kadang kan juga kasihan juga ya jamaahnya ini. Itu bikin ngantuk kan dan ya. Tentang yang 3 jenis amal tadi. Amal syarikat kan berarti di situ kaitannya sama yang syarikat juga. Yang fisik. Terus untuk amal khaliqah sama khaliqah ini mungkin bisa dielaborate lagi lah. Pembagiannya itu kayak gimana atau definisi masing-masing. Ketika dia itu kenapa kok bisa disebut sebagai atau memperbaiki hati, sedangkan dia itu memperbaiki roh. Nah ini mungkin jadi kan roh sama hati adalah dua hal yang kemudian terpisah dan berbeda. Itu bagaimana sih? Ruh itu ya, ketika Rasulullah di Al-Quran itu ditanya tentang ruh, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Jadi amrun, perkara dari Allah yang tidak diketahui oleh siapapun. Jadi ketika kita membicarakan tentang ruh, sebetulnya itu hanya sifat-sifat yang kita sifati sendiri, yang disifati oleh para ulama. Tentang karakter bagaimana ruh, kemudian ruh itu sifatnya seperti apa. Tapi itu hakikatnya hanya Allah yang tahu. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi informasi yang diberikan kepada kita itu hanya sedikit, illa qalila. Yang kita ketahui itu sebenarnya hanya sedikit. Nah, jadi ketika berbicara tentang ruh, kenapa dibedakan antara islahul qulub, hati, dengan ruh? Kan sama-sama sifatnya dia abstrak ya, tidak kelihatan oleh mata. Ya memang harus dibedakan. Kenapa? Ruh itu dia perkara dari Allah, maksudnya hanya Allah yang tahu. Sementara qulub itu kan kita tahu kan, bagaimana gejolak hati kita tahu, mengetahuinya. Kayak hati kita sekarang lagi merasakan apa, kemudian ternyata di lain waktu sedang bergeser misalnya perasaan itu bolak-baliknya hati itu kan kita tahu. Nanti kalau kemudian
ada orang yang pengen dia ingin melakukan ibadah yang kemudian memperbaiki apa namanya tubuhnya, jawarihnya gitu. Dia tahu. Kemudian untuk kemudian menguatkan hatinya. Iya, bisa. Ketika kemudian dia disuruh, aku ingin melakukan ibadah yang akan memperbaiki rohku ya. Gimana? Kalau itu kayak misalnya ini kan klasifikasi yang dibuat ini kan Ibnu Ajibah itu yang seorang sufi ya. Makanya yang tahu, saya tidak tahu penjelasannya yang amalul haqiqah itu tidak tahu apa amal tergantung yang termasuk amalul haqiqah itu tidak tahu. Mungkin keikhlasan begitu. Kalau atau itu bisa masuk islahul qulub juga. Wallahu a'lam. Saya tutup ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pakai masker semuanya ya. Lihat Amilatus Solihah. Ini Amilatus Solihah dari awal. Oh dilihat. Iya. Soalnya kan orang Nonton pakai topi. Mesti kenal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Reminder buat teman-teman.